feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe girls got you stuck up in... Halo, assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Pertama-tama kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tanti Aulina sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya ada Anggia sebagai pemateri ke-1. Yang kedua ada Devita sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Nadia sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Salva sebagai pemateri keempat. Dan yang kelima ada saya sendiri, Tanti Aulina, sebagai pemateri kelima. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam video ini, mohon dimaafkan. Langsung saja ke pemateri 1, yaitu Anggia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Anggia Kurniawan akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan proklamasi. Kata proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata proklamatio yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Tapi, pengumuman akan adanya kemerdekaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau rakyat dari negara yang bersangkutan, namun kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Wow, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai 3 makna yang sangat penting bagi bangsa dan Indonesia. Yang pertama, proklamasi sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia, yang bermakna bahwa selama berabad-abad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membentuk perubahan baru. Proklamasi kemerdekaan merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Ini merupakan perwujudan secara formal dari salah satu revolusi bangsa Indonesia, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia mulai saat ini telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, yaitu mendirikan negara sendiri, termasuk tata hukum dan tata negaranya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Devita Anggraeni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Anggia. Pertama-tama saya akan membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tulisan tersebut merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik, yaitu salah satu tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muhammad Hatta Asubarjo dan dibantu oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Naskah asli proklamasi ditetapkan di Monumen Nasional. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda. Di ruang depan hadir Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu sendiri adalah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Materi selanjutnya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus 1945.
saat Soekarno-Hatta mendeklarasikan proklamasi Indonesia. Tantangan dan hambatan usai kemerdekaan Indonesia tetap ada, sehingga harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dengan beragam cara perjuangan. Bangsa Indonesia menempuh dua cara dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu perjuangan fisik dan diplomasi. Mengutip dari MUD Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, perjuangan diplomasi adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perundingan atau menggunakan jalur damai. Sementara itu, perjuangan fisik adalah perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran atau menggunakan jalur kekerasan atau bersenjata. Peristiwa mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan fisik. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, datanglah tentara sekutu ke Indonesia. Awalnya kedatangan itu diterima baik oleh bangsa Indonesia, namun datangnya tentara sekutu yang diboncengi Netherlands Indian Administration atau NICA mendapat penolakan dari bangsa Indonesia, sebab kedatangan itu diajukan untuk menguasai wilayah Indonesia. Akibatnya terjadilah pertempuran antara bangsa Indonesia dan sekutu. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga, yaitu Nadia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama ada pertempuran di Surabaya 10 November 1945. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya pada 27 Oktober 1945. Tentara sekutu menyerang penjara pemerintah Indonesia di Surabaya untuk membebaskan pihak sekutu termasuk orang Belanda yang ditahan di dalamnya. Hal itu tentu saja menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Oleh sebab itu, rakyat menyerbu berbagai pos tentara sekutu. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pertempuran itu menewaskan Jenderal Malabi dan membuat tentara sekutu naik pitam. Sekutu mengultimatum rakyat Surabaya agar menyerah. Ancaman itu justru dipandang sebagai penghinaan bagi rakyat Surabaya. Pada 10 November 1945, seluruh rakyat Surabaya mengangkat senjata untuk melawan sekutu. Pertempuran pun terjadi di mana-mana dengan Bung Tomo sebagai pemimpin arek-arek Surabaya. Oleh karena itulah, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua ada pertempuran Ambarawa 20 Oktober 1945. Pertempuran Ambarawa diawali dengan pendaratan tentara sekutu di Semarang pada 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Battle. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang, berawal dari pembebasan orang Belanda yang ditahan di Magelang dan Ambarawa secara sepihak. Pada 21 November 1945 terjadilah pertempuran hebat di Ambarawa. Dalam pertempuran itu gugurlah Letnan Kolonel Isdiman dan kemudian dipimpin oleh Kolonel Sudirman Panglima V. Banyumas. Pada 23 November 1945 terjadilah pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Belanda di kompleks gereja dan kuburan Belanda, tepatnya di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak pada 12 Desember 1945. Setelah berlangsung selama beberapa hari, pada 15 Desember 1945, tentara sekutu berhasil diusir dari Ambarawa.
Yang ketiga ada pertempuran Medan Area 10 Desember 1945. Pada 9 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan. 4 hari setelahnya, pada 13 Oktober 1945, terjadilah pertempuran pertama dengan gigih. Rakyat Medan berupaya mengusir Sekutu, namun pada 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut rakyat Medan agar menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjata. Rakyat tidak menghiraukan tuntutan tersebut. Akibatnya, Sekutu marah dan menggempur pasukan Indonesia secara besar-besaran. Pertempuran yang terjadi di 10 Desember 1945 itu tidak menyurutkan semangat warga Medan. Sebaliknya, mereka terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri keempat, yaitu Salva Anissa. Waktu dan tempat dipersilakan. Nama saya Salva Anissa, saya sebagai pemateri 4 dan saya akan menjelaskan tentang Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946. Pada 17 Oktober 1945, tentara Sekutu mulai memasuki kota Bandung. Rakyat dan tentara Indonesia yang berada di kota Bandung sedang melucuti senjata dan memindahkan kekuasaan dari tentara Jepang. Sekutu menuntut rakyat Bandung agar menyerahkan senjata yang diperolehnya dari Jepang. Selanjutnya, di tanggal 21 November 1945, Sekutu memperingatkan agar kota Bandung sebelah utara dikosongkan. Guna menjaga keamanan wilayah tersebut, rakyat Bandung enggan untuk menghiraukan peringatan tersebut. Akibatnya terjadilah pertempuran antara Sekutu dan warga Bandung. Dan tokoh pentingnya pada tanggal 23 Maret 1946, untuk kedua kalinya Sekutu mengancam serta menuntut rakyat dan tentara Indonesia untuk mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemimpin Indonesia di Jakarta memerintahkan agar penduduk Bandung untuk sementara waktu mengosongkan wilayahnya. Para pejuang dengan berat hati mematuhi perintah dari Jakarta, akan tetapi sambil mengosongkan wilayahnya, para pejuang membakar kota Bandung bagian selatan hingga menjadi lautan api. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, tanggal 1 Januari 1947. Tanggal 12 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Carmichael yang diboncengi Nika mendarat di Palembang. Setahun kemudian, Sekutu meninggalkan Palembang dan menyerahkan kedudukannya kepada Belanda. Hal ini menyulut kemarahan rakyat Indonesia, sehingga bentrok senjata pun tak dapat dicegah. Ketika Belanda menuntut agar para pejuang Indonesia mengosongkan Palembang, rakyat makin marah. Akibatnya terjadilah pertempuran di Palembang. Belanda sempat terdesak dan meminta bantuan kepada Sekutu. Guna mengulur waktu sambil menunggu bantuan tiba, Belanda menggunakan taktik berunding. Pada 1 Januari 1947, pertempuran meletus kembali. Dalam pertempuran itu, Belanda menggunakan pesawat terbang dan meriam dari kapal untuk menyerang rakyat Palembang. Akan tetapi, rakyat kota itu tidak gentar. Dengan peralatan sederhana, mereka memberi perlawanan yang gigih. Setelah berlangsung 5 hari 5 malam, dengan peralatan sederhana, Palembang hancur dan korban jiwa berjatuhan di kedua belah pihak. Peristiwa pertempuran di Palembang ini disebut sebagai pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Beberapa peristiwa mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan diplomasi. Setelah Indonesia merdeka, Belanda nggak langsung mengakui kedaulatan negara Indonesia. Belanda masih menganggap Indonesia sebagai bagian dari jajahannya. Para pejuang kita tentunya menolak. Kemerdekaan yang baru diproklamirkan direbut lagi oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda mengajak Indonesia untuk berunding. Perundingan ini dilakukan sebagai bentuk diskusi antara Indonesia dan Belanda untuk mencapai kesepakatan mengenai kedaulatan Indonesia. Salah satu poin diskusinya adalah bentuk negara dan usulan daftar wilayah yang akan menjadi bagian negara Indonesia.
Tapi, perundingan ini nggak mencapai titik temu dan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akhirnya, Indonesia dan Belanda melakukan perundingan yang baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kelima, yaitu saya sendiri atau Tanti Alina. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang ke-1 ada perundingan Houge-Pellouet. Perundingan Houge-Pellouet merupakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang berlangsung pada 14 sampai 24 April 1946 di Houge-Pellouet, Belanda. Adapun perundingan ini digelar untuk membahas suatu kenegaraan, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Indonesia saat itu diwakili oleh W. Suwandi, Sudarsono, dan A.K. Pringdodikdo. Sedangkan Belanda diwakili oleh Van Mook, Van Rooyen, Hindenburg, Van Asbeck, Van Hamid, Surya Santoso, dan Lugeman. Ada juga Inggris yang menjadi pihak penengah yang diwakili oleh Sir Archibald Clarke Kerr. Meski sudah diselenggarakan, perundingan ini tidak dapat hasil apa-apa. Yang kedua ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 November hingga 13 November 1946 di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Jahrid, Akagani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rum. Sedangkan Belanda diwakili oleh Sir Merhorn, Max von Vol, Van Mo, dan F. de Baer. Adapun Inggris selaku mediator diwakili oleh Lord Killard. Berikut adalah hasil perundingan Linggarjati adalah yang ketiga ada perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada tahun 1948 sebagai salah satu peristiwa sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dalam perundingan Renville, Indonesia diwakilkan oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Berikut adalah hasil dari perundingan Renville. Yang keempat ada perundingan Rumroyen. Perundingan Rumroyen merupakan perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan Belanda. Tempat perundingan Rumroyen dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta pada tanggal 17. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Dr. C.H. Van Rooyen. Berikut adalah hasil dari perundingan Rumroyen. Yang kelima ada perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar merupakan perundingan di kota Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Perundingan ini dilakukan oleh Indonesia dan Belanda untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Berikut adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.